Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, serta para umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak SMP IT Sabilul Huda yang ibu banggakan, ayah, bunda, kepala sekolah, dan guru-guru SMP IT Sabilul Huda yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah memasuki Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Ramadan kali ini masih sama dengan Ramadan tahun lalu ya, kita masih dalam masa pandemi. Nah, dalam masa pandemi ini tentunya kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas agar kita terhindar dari bahaya virus COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan mengenai puasa itu menyehatkan ya. Jadi ternyata syariat yang Allah berikan kepada kita untuk berpuasa itu bisa menyehatkan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum sebelummu agar kamu bertakwa. Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa selama 30 hari dalam setahun. Tentunya, jika Allah telah memerintahkan sebuah syariat kepada umat muslim, maka pastinya ada tujuannya dan ada manfaatnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang fakta-fakta yang membuktikan bahwa puasa itu menyehatkan. Fakta pertama yaitu rutin berpuasa dapat membantu proses detoksifikasi tubuh. Apa sih detoksifikasi? Detoksifikasi adalah proses pengeluaran racun-racun dalam tubuh kita. Jadi ketika kita berpuasa, kita membantu tubuh kita untuk melakukan detoksifikasi. Nah, bagaimana sih agar puasa kita bisa membantu untuk detoksifikasi? Caranya dengan kita melakukan puasa yang benar. Bagaimana puasa yang benar? Puasa yang benar itu artinya kita mengurangi porsi makan ya. Ketika kita tidak berpuasa, kita makan sehari 3 kali. Ketika kita berpuasa, maka akan ada satu porsi di mana kita tidak makan, yaitu saat makan siang ya. Kita makan sahur, kemudian kita dilanjutkan akan berbuka saat matahari sudah tenggelam. Artinya kita memenuhi makan pagi dan makan malam. Nah, ketika berbuka maka kita tidak boleh menggabungkan makan siang dan makan malam saat berbuka. Artinya saat berbuka kita hanya perlu mengkonsumsi makanan yang memang kita perlukan. Jangan sampai kita menggabungkan jadi porsinya 2 kali lipat gitu. Kalau terjadi seperti itu, maka tidak akan terjadi restriksi kalori atau pengurangan jumlah kalori yang kita konsumsi setiap hari. Ya, jadi dengan kita mengurangi kalori, maka itu akan membantu tubuh kita untuk mendetoks racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, beberapa dokter di Indonesia juga telah melakukan penelitian bahwa pada orang yang berpuasa itu terjadi peningkatan antioksidan, di mana antioksidan ini berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Selain menahan makan dan minum, berpuasa juga membantu kita untuk melatih mengendalikan emosi dan pikiran kita. Dengan kita mengendalikan emosi dan pikiran kita, maka kita akan terhindar dari stres dan merasa lebih tenang. Nah, ketenangan itu juga bisa meningkatkan imunitas dan kesehatan tubuh kita. Fakta yang kedua adalah berpuasa dapat mengistirahatkan sistem pencernaan kita. Nah, dalam kegiatan dalam kondisi normal ketika kita tidak berpuasa, lambung membutuhkan waktu 6-8 jam untuk mencerna makanan. Kemudian diturunkan ke usus halus dan seterusnya.
Ketika dalam keadaan berpuasa, ada masa di mana lambung tidak bekerja, ada masa di mana lambung sudah selesai mencerna makanan, kemudian diteruskan ke usus, dan ada waktu di mana kerja lambung itu jadi lebih ringan. Karena kerja lambung lebih ringan, secara otomatis kerja usus halus juga lebih ringan, serta pankreas dan hati juga mengurangi sekresi enzim-enzim pencernaan. Ketika organ-organ pencernaan mengalami kerja yang lebih ringan, maka ada waktu bagi mereka untuk beristirahat, di mana saat organ-organ pencernaan tersebut bekerjanya lebih ringan, mereka bisa melakukan regenerasi sel atau pergantian sel-sel yang baru. Nah, perlu kita ketahui bahwa sel-sel tubuh kita itu secara otomatis akan melakukan bunuh diri atau yang kita sebut dengan apoptosis ya. Jadi bunuh diri sel ini terjadi antara 11 sampai 15 hari. Jadi sel-sel yang sudah dalam keadaan rusak tidak baik lagi, dia akan membunuh dirinya sendiri, kemudian akan beregenerasi menghasilkan sel-sel yang baru dan lebih baik lagi keadaannya. Nah, dengan kita berpuasa, kita sudah membantu organ-organ pencernaan kita untuk meregenerasi sel-sel yang baru sehingga keadaannya lebih baik lagi. Fakta yang ketiga yaitu puasa dapat menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Ya, betul. Puasa dapat menyehatkan jantung dan pembuluh darah jika puasanya dilakukan dengan benar. Ya, tadi seperti pada poin yang pertama ya, ketika kita mengurangi jumlah kalori yang kita konsumsi, akan terjadi restriksi kalori, di mana ketika terjadi pengurangan jumlah kalori, tubuh kita secara otomatis akan menghancurkan kolesterol jahat ya. Ketika kolesterol jahat itu dihancurkan, maka aliran dalam pembuluh darah juga lebih lancar, kemudian kerja jantung juga lebih ringan. Nah, di dalam tubuh kita, selain ada kolesterol jahat, ada juga kolesterol baik ya. Kolesterol baik ini dapat kita tingkatkan ketika kita meningkatkan aktivitas fisik. Nah, di bulan Ramadan ini, kegiatan apa sih yang bisa meningkatkan aktivitas fisik kita? Tentunya dengan tarawih, perbanyak sholat sunnah, tilawah ya. Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu bisa meningkatkan jumlah kolesterol baik dalam tubuh kita, sehingga bisa memperkuat dan mempersehat jantung dan pembuluh darah kita. Nah, tadi adalah 3 fakta yang membuktikan bahwa puasa itu bisa menyehatkan tubuh kita. Namun ya, perlu diingat lagi, puasa dapat menyehatkan tubuh kita jika kita melakukan puasa dengan benar. Nah, apa saja yang harus kita lakukan agar puasa kita itu benar? Yang pertama ya, tadi kita harus mengurangi jumlah kalori ya. Kita tidak menggabungkan makan siang dengan makan malam ketika berbuka. Yang kedua, kita dianjurkan untuk sahur dengan makanan yang berserat dan mencukupi gizi, bukan makanan yang berat ya. Karena kalau kita sahur dengan makanan yang berat, artinya kerja organ pencernaan kita tidak berkurang, sama saja. Nah, yang ketiga, kita dianjurkan atau disunahkan untuk berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air putih karena ia suci. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, Rasulullah ini memilih kurma dan air putih sebagai santapannya untuk berbuka. Padahal sebenarnya tidak dilarang juga kalau kita mau makan makanan yang lain selain kurma dan air putih ya, selama makanan itu halal dan bergizi. Tapi kenapa Rasulullah memilih kurma dan air putih? Nah, itu juga pasti ada alasannya. Nah, secara ilmiah ya, kurma itu mengandung glukosa dan fruktosa ya, kelompok gula yang mudah dicerna oleh tubuh. Sangat mudah dan sangat cepat dicerna oleh tubuh, hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Jadi ketika kita berpuasa, lambung kita dalam keadaan kosong, kita membutuhkan asupan gizi yang mudah dicerna dan cepat. Nah, kita membutuhkan kurma. Selain itu, kurma juga aman bagi asam lambung ya. Ketika kita berpuasa, asam lambung kita itu terus meningkat ya, terus meningkat karena tidak adanya makanan, tapi asam lambung tetap diproduksi. Ketika kita berpuasa, maka tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung, namun asam lambung tetap diproduksi secara otomatis. Maka kita membutuhkan makanan yang baik untuk menetralkan kondisi lambung kita.
air putih itu sangat baik sebagai pelarut dan menetralkan asam lambung kita. Begitu juga dengan kurma. Makanya Rasulullah SAW itu mencontohkan agar kita ikut sunnah beliau, agar kita ketika berbuka menyegerakan memakan kurma dan meminum air putih, karena itu baik untuk kesehatan organ-organ pencernaan kita. Nah, jadi seperti itu ya fakta-fakta tentang puasa itu menyehatkan dan bagaimana tips atau cara berpuasa yang benar agar puasanya bisa berdampak baik terhadap tubuh kita. Oke, anak-anak, selamat berbuka puasa. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.